Akademik Jagakarsa Student Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo Jaktif, selamat datang di podcast yang akan menginspirasi bagi semua orang. Hai Jakspin, selamat datang kembali di episode kedua GSP. Nah, udah nonton belum nih episode pertama GSP? Gimana? Seru nggak? Seru. Seru lah, apalagi Narasumbernya Kak Anza. Nah, sekarang juga kita menghadirkan narasumber yang gak kalah asik nih dari Kak Anza. Tapi sebelum kita lanjut ke narasumber, izinkan kami para host untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayhaqi dari perwakilan OSIS SMP Jagakarsa sebagai host 1. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Nafiza Endapurnibitala dari perwakilan OSIS SMP Jagakarsa sebagai host 2. Nah, udah kepo belum nih sama narasumber kita pada hari ini? Udah bisa tebak belum? Siapanya? Siapanya kira-kira? Mari kita sambut Raka dan Fata. A few moments later. Selamat datang Raka dan Fata. Makasih. Nah, boleh dong biar kita makin dekat kepada para penonton. Silakan perkenalkan diri kalian ke pemirsa kita hari ini. Halo, perkenalkan nama gue Muhammad Fatah Ghazali dari kelas 9C sebagai narasumber 1. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Firmansyah dari kelas 9B narasumber 2. Selamat datang Raka dan Fata. Nah, gimana guys? Kalian udah nggak asing dong sama narasumber kita pada hari ini? Pastinya dong. Nah, boleh dong sebelum kita mulai, kalian sebutin latar belakang kalian sampai kalian bisa diundang ke podcast pada hari ini. Gue sebagai pemain sepak bola sekaligus pemain futsal dan udah sampai tingkat nasional lah. Keren banget. Bagus sih, keren. Lanjut. Kalau gue sih sama kayak Pata, gue lebih ke main bola. Dan prestasi yang udah gue capai selama ini udah pernah ke Singapura dan ke Thailand. Berarti Fata futsal. Kakak bola? Bola juga. Oh, bola juga. Iya. Ini futsal juga nggak? Enggak. Enggak. Oke, bola doang kalau Raka ya. Kalau Fata dua-duanya. Nah, Kira-kira nih kan kalian dari bola nih. Kira-kira tuh apa sih hobi atau kegiatan yang bikin lu tuh ngerasa bahagia? Ya udah pasti rutinitas setiap hari, Iya. main bola dan futsal. asik. Gimana nih? Lanjut kalau Raka. Kalau gue sih sama kayak Pata, lebih ke bola juga karena rutinitas, dan gue lebih ke gitar dan nyanyi sih. Gitar. Berarti Ya. suka musik juga ya? Ya. Kalau Fatah udah pasti sport. Udah kelihatan banget anak bola. Futsal bola dah. Nah, ngomong-ngomong tentang pencapaian kalian yang udah sangat wow ini, siapa sih sosok yang menginspirasi kalian sampai ada di titik ini? Kalau itu sih pemain sepak bola Cristiano Ronaldo. Ronaldo coy. Dia seorang pekerja keras Hah? dan sangat menginspirasi lah. Oke. Inspirasi banget ya. Kalau Raka? Kalau dari gue itu juga Cristiano Ronaldo, karena gue mau jadi kayak dia, yang dimana dia kan pemain sepak bola, tapi dia tidak yang aneh-aneh karena dia nggak ada tato, nggak pernah mabok, kayak gitulah. Paham. Sangat inspirasi lah. Aku juga suka Ronaldo sih, walaupun cuma FOMO, cuman karena emang dia ganteng banget. Emang Keren, iya aku ya? suka. Emang iya. Iya. Nah, untuk di sekolah nih, biasanya kan tuh ya, anak cowok tuh gampang bergaul nih. Lu tuh berdua tipe yang gampang bergaul gak sih? Kalau gue gampang bergaul, bisa nyusahin Iya. diri lah. Bisa nyesain diri ya. Raka? Ya, Raka? Sama lebih bisa nyesuaiin dengan lingkungan sih. Iya. Oke. Tapi emang setahu aku tuh kalau anak bola atau futsal tuh emang friendly banget guys. Jadi ramah ke semua orang. Friendly. Nah, tapi untuk kalian nih kalau bergaul tuh lebih ke sesama gender atau kayak ke semua gender kalian bergaul atau Kalau- milih-milih? Gue sesama gender doang. Ya, sama gender. Sesama gender ya. doang. Oke. Oke, biar kayak ke cewek-cewek cool gitu lah ya guys. Gak tuh akrab. Nah, tapi kalian tuh
pernah gak sih buat hal konyol yang kayak di luar kepala banget tiba-tiba kejadian, entah itu di lapangan atau di sekolah pas lagi tanding mungkin, pernah nggak? Pernah pas lagi tanding. Masih Apa sering tuh? bola sih. Coba ceritain dong. Gue dulu ya. Ya, udah. Silakan. Gue pernah salah kontrol, boleh nggak ke kontrol akhirnya out, dan itu diketawain banyak penonton sih. Itu lagi tanding di mana? Itu waktu itu kalau nggak salah di Bogor. Oh, oke. Masih diomelin coach nggak sih? Pasti. Pasti diomelin sama coach ya. Udah pasti itu. Pasti. Malunya sampai sekarang. Pasti. Orang Kak, Kalau gue sih lah itu apa? Pernah kegebok tapi di pala langsung jadi Sakit sih itu guys. apa teman-teman langsung mau ketawa. terus dimarahin nggak? Enggak sih, kan enggak sengaja juga. Oke, paham. Konyol sih. Cuman ya kalau Konyol dibilang sih. konyol sekonyol banget, enggak sih. Masih bisa dimaklumi gitu. Sebagai anak futsal atau bola ya pasti ada aja kejadian seperti Iya. itu ya kan? Ya, Pastinya sih. Nah, dalam bola nih. Tapi lu pernah nggak sih sebagai manusia tuh ngerasa gagal atau pernah ngerasa kamu tuh takut gagal? Pernah. Pernah kan? Kenapa Iya. tuh? Kenapa Pas sih? waktu itu di 2025 awal seleksi PPOP. Itu tuh PPOP. dari 500-an peserta Hmm? dan yang diambil cuma 2 pemain, 2 peserta. Dan itu ngelihat peserta-peserta yang lain agak minder sih. Karena lebih bagus. PPOP itu apa sih? Sorry aku nggak tahu soalnya. itu Pusat pelatihan latihan olahraga pelajar. Oh. Ada di Ragunan kok itu. Oh, ada di Ragunan. Di Ragunan. Sorry ya guys, aku kan minim tahu kayak gitu-gitu. Nah, kalau Raka Kalau gue lebih kayak ke seleksi apa tuh tim yang lumayan besar lah namanya. Terus itu juga apa banyak juga pesertanya. Terus di situ gue gagal. lu gagal. Iya, Nggak apa-apa ya guys, Nggak apa-apa namanya ya. juga Namanya proses ya mencoba, kan. proses, Mencoba, berproses. pasti ada gagalnya. Nah, terus ngomong-ngomong tadi soal kegagalan, kan kalian pasti punya kelebihan dong. Ya kan? Apa sih kelebihan dari diri kalian tuh? Kalau gue sih ngerasa ya punya skill bermain sepak bola dan futsal yang cukup baik lah. Oh, Oh. asik. Jagung. Flexing dulu kali ya. Terus kalau Raka, Kalau dari gue lebih motivasi lebih tinggi dan semangat dan skill juga sih. boleh dong kasih motivasi ke penonton untuk yang lagi belajar main bola atau futsal? Pastinya banyak nih sih. Heeh. Dari Jaga Kasar pasti. Kalau untuk teman-teman semua yang ingin bermain bola atau yang sudah bermain bola, itu jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut salah, dan memperbanyaklah mencoba karena dari percobaan itu kalian tahu bagaimana hasilnya, bagaimana kegagalan itu. Ya, itu sih. Oke. Okmata ada nggak motivasi untuk anak-anak yang sedang belajar bermain futsal atau bola yang baru mencoba? Ya, buat teman-teman yang sedang belajar atau ingin mencoba bermain sepak bola atau futsal, jangan takut untuk mencoba lah. Karena itu tuh bagian dari proses juga dan pasti akan berkembang di kemudian hari. Nah, bagus ya motivasinya ya. Iya nggak Ham? Iya bagus banget. Kalau dong. Ilham suka main bola juga. Suka sedikit. Motivasinya dong Ham. Aduh. Kalian harus menjadi seperti saya. Saya soalnya jago sekali. Jago apa tuh Ham? Jangan ditanya dong. Oh, jangan ditanya ya. Hanya seseorang aja yang tahu. Oke, Yang tahu-tahu aja. yang tahu-tahu aja. Yang YTT aja. Oke, baik. Paham. Iya dah Ham. Nah, lu kan nih ya, dalam sepak bola kan udah lama ya, lumayan lama ya. Nah, apa sih momen yang paling berkesan selama karir sepak bola? Yang pasti sih jadi juara. Oh. Pasti. Juara. Juara ya. Kakak, Ya lebih ke juara dan bisa apa memperbanyak teman dan lebih memperbanyak itu sih apa pengalaman lah. juara apa aja nih kalau boleh tahu yang pernah Fata dan Raka raih? Coba Fata duluan, boleh kali ya kita flexing dikit. Di 2023 itu juara 3 Liga Grassroots Indonesia. Keren. Terus sempat Covid dan berhenti dulu tuh. Iya. Oh iya Covid ya. Pandemi. Baru masuk di nasional juara 3 Piala Menpora. Terus juara 4 top skor dan yang lain lah. Oke, paham. Nah, kalau Raka udah tadi belum kan? Belum sih. Iya, lanjut. Aku lupa. Kalau gua
di 2024 dan 2025 itu juara satu Liga Top Skor internasional nasional. Ya, ada lagi? Dan itu 2000 berapa itu gua juara di Thailand dan Singapura. Thailand. Asik. Suka. Enggak. Itu bukan suka gitu ya, guys. Nah, terus ngomong-ngomongin kan kalian nih berarti atlet ya? Atlet dong. Gak usah gitu deh, gak usah malu-malu. Udah, kalian tuh atlet. Kalian tuh kalau atlet tuh pas lagi istirahat sekolah tuh jajannya apa sih? Nah, ya itu yang perlu ditanyakan. Ya, Sampai punya badan bugar, sehat, terus apa tuh? biasanya sih bawa dari rumah. Oh, biasanya bawa dari Iya, rumah. bekal. Bekal. Nah, tapi kalian pernah gak sih cobain kimbap yang ada di Kimbap ya, sekolah Pak ini? Pernah. Pernah dong, pasti pernah dong. Selalu terpampang di depan itu Nah, dalam koperasi ya. Betul. Nah guys, siapa di sini yang belum pernah nyobain kimbap yang ada di sekolah SMP Jagakarsa ini? Siapa nih? Siapa? Udah pada pernah nyoba dong? Pasti udah dong. Udah dong. Nah, kimbap ini makanannya tuh sehat banget guys. Jadi kayak ada nasi, sayur-sayuran, ada proteinnya, seratnya, ada karbonnya. Nah, kalian wajib beli tuh, harganya juga murah, cuma 10.000 ya guys. Bisa Betul, langsung ya di DM atau di WA yang ada di sini. Ya. Tapi kayaknya di Gojek juga ada ya? Apa enggak sih? Kalau di Gojek kayaknya enggak deh. Adanya waktu itu apa ya? Adanya kalau yang Kecil ya? jual ini kebetulan guru kita ya guys. Hmm. Dan dia juga jualan di Grab itu ayam Ayam penyet ya. Ayam penyet sambal hijau. Nah, Enak itu coy. itu dia. Iya kan? Penyet sambal hijau. Coba dong anak gue promosiin dengan gaya kalian aja, sendiri-sendiri coba Fatah promosiin. Buat kalian yang datang ke SMP Jagakarsa, jangan lupa beli kimbap ya di koperasi. Yeay, ada di kantin juga. Untuk kalian semua, kalau misalkan datang ke Jagakarsa, jangan lupa membeli kimbap karena kimbap ini sangat sehat untuk para atlet ataupun teman-teman kalian semua itu. Asik, atlet nih, atlet sendiri yang bilang kalau ini tuh sehat buat atlet ya, boleh tuh, boleh dimakan ya, Boleh. sehat. Nah, apalagi nih? Adakah pertanyaan Dalam selanjutnya? sepak bola nih kan pasti ada posisinya, ada back, ada kiper. Nah, posisi apa sih yang paling lu suka dalam sepak bola? Kalau gua back kiri, back kanan, dan Back sayap kiri. biasanya. Oke. Kalau gue lebih ke left back sih di back Left kiri. Ya. Jujur aku nggak paham guys ini apaan. Tapi ya udahlah, kan mereka sesama cowok ya. Iya. Kalau kan aduh, kok duduknya gini ya? Kan katanya manusia tuh tempatnya salah dan lupa ya. Kalian pernah nggak sih kayak lupa gitu sesuatu pas lagi udah nyampe lapangan? Oh, pernah. Apa? Kayak Lupa Waktu bodeker itu- misalkan bawa sepatu gitu ya, bawa kaos kaki. itu pernah kalau untuk bodeker. Kadang juga suka salah baju sih. Nah, itu lah udah Lumayan ya, lumayan fatal. Ya. Kalau Fatah? Biasanya sih kalau udah lagi latihan nih, Hmm. kan biasanya sebelum itu tuh pelatih nunjukin kayak gerakannya. Yes. Nah, kita meragain dong. Nah, iya Iya. pastinya itu kadang suka lupa ya. Itu kadang suka Sama. lupa. Kadang gue jadi kayak gitu. Benar-benar. Aku setuju tuh, karena kayak kadang ada yang susah-susah gitu, terus Iya, betul. terlalu banyak yang dipraktekin, jadi lupa. Hmm. Terus gimana sih cara kalian mengatasinya gitu, biar gak lupa-lupa lagi ke depannya? Kan kalian pasti evaluasi diri sendiri kan? Dari gue tuh mungkin bisa dipersiapkan dari malamnya kan. Jadi biar pas besoknya itu bisa di cross check lagi. Oke, Iya. benar. Benar. Nah, terus kalau Fatah gimana cara mengatasinya? Kalau gue sih biasanya lebih fokus lagi di latihan selanjutnya. Iya ya pasti. Lebih fokus Mhm. merhatiin pelatih. Jadwal ya. Oke, paham. Nah, terus kalian tuh selama jadi atlet nih, susahnya tuh yang paling susah, titik terendah kalian tuh susahnya tuh apa sih? Pas kapan gitu atau apa? Kalau dulu Susahnya tuh mengatur jam tidur sih. Pasti biasanya. deh ya jam tidur ya, Susah. pasti. Apalagi cowok. Bener. Sumpah, bener. cowok tuh susah Susah banget banget. tidur cepet. Kalau Raka? Sama? Jadi iya jam tidur dan jam bermainnya sih lebih dikurangi. Jam bermain iya sih, Dan pola umur. makan, pola hidup lebih dijaga. Pola hidup ya. Ada nggak nih tips and trick biar kita bisa menjaga itu semua secara bersamaan? Pasti dari diri sendiri sih lebih
kayak lu tahu nih mau kemana, tujuannya apa, jadi lu harus menjaga itu. Paham. Kalau Fatah ada nggak? Ya sama sih, lebih Tips. difokusin aja ke tujuan lu. Oke. Nah, kalau sepak bola kan biasanya ada soundtrack hidup lo tuh. Kira-kira lagu apa yang cocok sama gaya lu? Asik, boleh di lagu-lagu nih kita. Kayak apa? Sang juara. Tenaga. Kan bisa itu. Bisa. itu. Kira-kira apa nih lagu lu berdua nih? Lu, Ra. Cocok. Apa ya? Udah boleh mikir dulu aja. Boleh nggak apa-apa. Coba kalau dari Ilham apa deh Ham? Untuk kayak lagu yang soundtrack yang cocok sama diri lu sekarang gitu. Kayak misalnya NPD Enggak dong. gitu. Kan cocok sama lu. Lagu favorit lu favorit nggak sih? Masuknya? Enggak mas. Lagu Kayak yang masuk menggambarkan gaya diri lu gitu loh Ham. apa ya? Apa ya? Lagu apa ya? Nggak ada kayaknya. Oh nggak ada ya? Nggak ada. Kalau aku kan NPD gitu ya, lagunya dari band NPD, Sempurnanya Aku, karena kan emang sempurna banget. Terus kalau Iya. Fata dan Raka mungkin ada. Kalau gue sih random aja apa yang Apa yang ada aja gitu. Iya. Yang Sesuai asli. aja. Playlist Jawa, Iya. playlist Jawa. Iya apaan sih? Nggak apa-apa. Iya nggak nggak apa-apa apa-apa sih. Iya. Ah. Mau nanya sebenarnya ini nggak termasuk di list pertanyaan sih, cuman kan kalian suka bola. Apa sih ke bola yang paling kalian suka? Nah, itu. Nah. MU, MU. Kalau gue Real Madrid dong. Wah, aku juga suka. Madrid. Kalau gue Barca. 15 UCL. Diam ya, diam aja Oke, diam. Kalau kamu Ham suka apa Ham? Gua apa ya? Gua apa aja sih suka sih? Madrid sih pasti ya. Madrid, Pastinya Madrid ya. lah. Nah, oh gitu, oke. Kalau kalian di sini sukanya klub bola apa guys? Boleh di komen di bawah ya. Siapa tahu cocok sama mereka berdua. Barca buang aja nggak sih? Yang suka Buang aja nggak sih? Buang aja nggak sih? kabarkan di bawah. Bercanda ya guys, bercanda ya. Nggak boleh gitu. Dijat kamu, Ham. Iya, saya takut dijat nih. Gue balik-balik. Hmm. IG gue diserang nih Sama Dejo. Oke. sama Dejo. Bercanda ya, apalagi Apis nih. Aduh, Apis lagi patah ya tapi ini ya. Ya untuk Papi juga GWS lah ya, semoga cepat Nah, sembuh. di- Iya. Di sekolah kita ada yang kakinya patah gara-gara main bola ya. Aduh, out of topic banget. Ini boleh diminum loh kalau awas. Oh, iya. Yang minum aja tuh nggak apa-apa tah. Ngomong-ngomong tentang bola, kalian tuh udah berkarir dari tahun berapa sih? Dari mulai awal tahun masuk bola. Dari kecil sih kalau Dari gua. kecil ya? Dari umur kecil. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Kalau Fatah? Kalau gue cukup telat sih baru ngerti sepak bola yang benar-benar sepak bola itu. Itu serius gitu ya. Ya itu sih baru naik kelas 6, 12 tahun. Naik kelas 6. Iya. Oke. Terus pas kalian coba mengenal sepak bola, ada nggak sih trigger atau kayak masalah nih buat gue gitu, ngerti nggak? Problem lah. Problem kalian pas kayak coba mengenal sepak bola, kayaknya ini nggak pantas Nah, deh buat kayaknya gue, ini tapi kayak- ternyata pantas gitu loh buat Ya, kalian. kayak misalkan orang tua lu nggak ngedukung nih ikut lu main bola gitu atau gimana gitu. Kalau gue sih alhamdulillah nggak ada ya selama ini. Alhamdulillah. Ada sih, orang tua tetap support. Support pastinya. Sebagai orang tua saya support nggak sih? Iya Pastinya. benar. Nah ini untuk orang-orang tua zaman sekarang support ya anaknya ya. Ngomong-ngomong, kenapa sih kalian bisa suka sama sepak bola? Emang udah dari sananya atau emang tiba-tiba suka atau ada awal ceritanya? Karena dari kecil tuh udah suka main bola sama teman-teman rumah. Maksudnya ya main bola plastik seru banget tuh kayaknya. Mau serius lah lihat temannya pada ikut CSB juga. Oh. Jadi Iya ya, pastinya. dan akhirnya sampai sekarang. Asik. Kalau Raka? Lebih ke seru, terus juga dari kecil suka main bola sama orang tua, sama teman-teman di lingkungan rumah kan. Ya. Terus jadi kayak wah seru nih, terus lihat teman-teman yang sukses di bola, terus lebih ke gue mau juga lah kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke, paham. Ngomong-ngomong tentang masa kecil nih, kalian masa kecilnya tuh emang keluarga kalian udah ada yang atlet kah? Jadinya kalian kayak termotivasi nih selain lingkungan rumah ya? Adakah? Enggak. Ada sih kalau om. Om, Iya, om juga kamu pemain ada. bola. Kalau gue kakek Oh, kakeknya kakeknya atlet. Atlet apa tuh kalau boleh tahu? sepak bola. Sepak bola. Nah, sepak bola Kamu? juga. Sepak bola juga Wah. pantas turun ya, turun. Turun temurun ya. Nah, selain sepak bola ada nggak sih pas kalian masih kecil yang kalian pikir ini bakal jadi cita-cita gue nantinya?
Dulu sih sempet mikir ke bulu tangkis. Bulu tangkis ya. Iya. Bulu tangkis seru sih. Karena dulu ayah juga main bulu tangkis. Asik. Emang keluarganya pintar-pintar di olahraga dah. Kalau kamu Raka, lu Ke bola sih, tetap ke bola. Boleh. ke bola ya? Emang dari kecil lu udah suka bola ya? Iya. Dari umur 5 udah tahun. Cuma 5 tahun lu masih ngapain ya? Masih main masak-masakan kali ah. Lu masih umur 4 tahun ya? Enggak, oh ya. Iya lah. Kalau dia 5 tahun, lu berapa tahun Iya ya? 4 lah. Emang Tiga lah. 4-3 lah. Ya Iya, itu iya. masih kayak main-main tab paling ya. Main tip keren ya, keren ya. Kita enggak dah. Gua begitu kok guys. Iya, Kelereng nonton, dulu pasti ya. nonton Iya, high kelereng five kayak gitu, gua. nonton apa Minnie Mouse, Mickey Mouse. Iya pastinya sih. Terus ada nggak sih pengalaman yang bikin kalian paling apa ya ngerasa I deserve nih di bola sampai akhirnya kalian ngerasa gitu sampai akhirnya kalian serius banget masuk ke bola ke dunia perbolaan ada nggak? Ada. Apa? Lihat temen yang udah ada sukses. Ada yang sukses bisa sih. bola. Terus akhirnya kalian tergerak tuh hatinya tuh. Iya, benar. Gitu. Kalau kamu Raka? Sama sih kayak lebih lihat nih, wah teman sukses di bola nih. Terus Hmm. juga orang tua tetap support kan, terus Iya. di apa masukan terus motivasi dari orang tua itu sih. Nah, orang tua berarti support orang tua tuh penting banget ya. Sangat banget penting. dong, Sangat penting banget. Nah, Support orang tua tuh paling nomor 1 sih. iya sih, aku setuju. Nah gitu ya guys, berarti support orang tua tuh penting banget. Jadi kalau misalnya kalian gak disupport juga nggak apa-apa kan ya? Apa Diem, tuh lanjutin aja? Diam-diam. Diam-diam. Yang Takut sih sebenarnya ya. jangan Enggak ya. dapat doa restu sih. Tapi Iya. susah Takutnya begitu. kalau nggak ngelakuin. Iya benar. Mm-mm. Nah, aku mau nanya sih, cuman ini agak absurd dikit ya. Nih, Oke. coba nih untuk pemain sepak bola dan futsal. Kalau kalian sehari menjadi Cristiano Ronaldo, Waduh. apa yang akan kalian lakukan di hari itu? Pasti beli pulau gak sih? Gue pasti beli pulau sih. Beli pulau gua. Kayaknya mau coba ngerasain gimana sih dia latihannya tanpa di kamera gitu Hmm. di depan publik gitu sih. Terus kalau Raka? untuk kalau dari gua sih lebih kayak nyoba pola hidupnya, pola Hmm. makan. Oke. Terus kalau misalnya kan tadi sehari jadi Ronaldo. Terus kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk ketemu sama Cristiano Ronaldo, apa yang akan kalian sampaikan nih? Siapa sampaikan ke kamera? Kalian nonton. Siapa tahu Dia ya kan? Harus pakai bahasa Portugal ya? Ya. Bisa Ronaldo langsung nih. Enggak, ya bercanda. Inggris lah, Inggris. Bercanda. Diem aja nanti kalau ketemu Cristiano Ronaldo cuman kayak Bang Messi. kok Messi sih? Kan bercanda. Oh bercanda, nggak Biar masuk lucu bercandanya aja, di biar gue. lucu. Nah, apa yang akan kalian sampaikan? Dikasih dikasih waktu 1 menit deh untuk ketemu Cristiano Ronaldo. Apa ya? Pasti kan kalau ketemu terharu gitu, kayak nggak nyangka, kayak kehabisan kata-kata lah. Jadi bingung. Ya coba pikirin aja kayak ini kayak GR untuk ketemu Ronaldo. Siapa tahu ya kan, we never know. Minta tanda tangan. Minta tangan, minta Pasti. foto yang pasti. Pastilah. Buat Hmm. sepatu ya. Iya. Boleh ya, taruh di sepatu ya. Keren sih itu. Pajang sih di rumah. Pajang sih, gua kagak gua pakai. Bener kagak gua pakai. Menyampaikan bukan minta tanda tangan. Apa yang Iya, ingin nggak kalian apa-apa. sampaikan? Itu kayak oh my god, I love you Ronaldo, kamu ganteng banget, Dia keren ngerti aku bahasa suka. Indonesia enggak? Ya udah pakai bahasa Inggris kalau bisa mah. Oke ya, bener. Apa? Nah, Mungkin lebih apa ya? Kayak gimana sih bisa jadi kayak seorang Cristiano Ronaldo gitu. Lebih banyak nanya sih. Oke. Terus kalau kamu kata apa? Soalnya sih lebih banyak nanya ke dia misalnya. Oke. Nah, terus kalian kan pemain sepak bola yang lumayan terkenal nih. Ya, terkenal lah Terkenal lah, di pastilah. sekolah ini. Banyak gak sih yang pas nonton pertandingan kalian langsung kayak minta-minta foto gitu? Ada gak sih? Siapa tahu ya kan? Sejauh ini sih belum ada. Belum ada, belum Karena ada ya. gengsi mungkin. Karena Gengsi. Iya. Oh, kalau misalnya aku sih nonton pertandingan mereka aku minta foto sih. Tapi nggak boleh ya? Boleh nggak sih kayak gitu? Boleh nggak sih? boleh. Boleh aja. Boleh aja. Boleh aja, boleh aja. Boleh-boleh aja ya. Terus pernah nggak sih kalian pas lagi tanding nih, ada aja penonton yang iseng gitu, tiba-tiba terjun ke lapangan lah, lempar-lemparin sampah, itu ada nggak? Sih, pernah Pernah. sih. Oh, pernah. 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 Ceritain dong, Malah kepo. jadi malah keributan. Oh, jadi ribut ya. Keribut. Emang apa? Penontonnya ngapain?
ada yang pernah masuk terus dari luar kayak berkata kasar gitu, Oh. kayak memprovokasi lah. Ih aneh ya. Penontonnya agak nggak waras dikit, bercanda. Apa terus kamu ada nggak? Ada. Apa? Gimana Itu tuh kayak- penontonnya? Orang tua dari lawan provokasi dari luar lapangan. Ya, kata-kata kasar gitu. Nggak terima ya orang Nggak tuanya terima, mungkin kayaknya nggak ya. terima. Pernah kayak gitu. Oh, paham banget. Pasti dalam kondisi menang. Iya. Wow. Udah pasti tuh ada aja kayak orang tua yang nggak mungkin anak gue kalah nih. Bener. Iya, Pasti. menang terus. Pasti wasitnya nih dibayar. Iya. Ada nih pertanyaan penting. Cita-cita kalian tuh kedepannya tuh mau jadi apa sih? Tetap mau jadi sepak bola atau yang lain mungkin? Itu Tetap jadi pemain sepak bola. sepak bola karena kan udah terlanjur nyebur juga, udah, Iya sih. udah ngorbanin semuanya juga kan untuk sepak bola. Betul. Oke. Berarti sepak bola ya cita-citanya ya. Iya. Benar ya. Bener. Terus kalau misalnya jadi yang lain gimana? Ya bersyukur aja selagi itu bisa bikin sukses, bisa bikin kita seneng. Terus kalau misalnya kalian jadi pelatih sepak bola, apa sih yang bakal kalian tekunin ke anak didik kalian? Kalau gue sih belajar dari pengalaman gue sampein ke mereka gitu. Kalau kamu Iya sama. sama? Ya, menyampaikan yang dari pengalaman yang udah kita lakuin lah selama di sepak bola. Oke, baik. Oke. Berarti itu. Mungkin ada kali ya yang udah mau booking duluan jadi anak muridnya si Raka sama Patah, boleh loh. Saya dong mau dong jadi anak muridnya. Buka kelas berapa nih harganya? 30 juta. Ih, kejauhan ya. Kejauhan ya? Kejauhan. Nih, kalau misalnya kalian ada kesempatan untuk masuk ke klub bola paling terkenal, Aduh. Kalian? itu. mau pilih klub bola apa? Kecuali Madrid dan Barca. Kecuali itu ya. Kecuali itu. Kecuali. Untuk sekarang mungkin PSG. 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 Paris Ah. Saint-Germain itu. Kakak Kalau gue sih lebih milih ke Jepang lah. Jepang. Maksudnya tim-tim yang ada di di Jepang, ya, iya karena sih. Karena Dia Jepang dari- berkembang lah sih ya. iya, berkembang banget itu. ya. Bagus sih emang di Jepang Dari itu. kecil juga teknik-teknik basic bolanya itu bagus banget ya. Tapi pendidikan di Jepang juga bagus tau. Iya. Pendidikan Iya sepak kan? bola bagus di Jepang. PSG. SDM-nya Kalau tinggi nggak sih? SDM-nya tinggi. iya. Kalau Ilham mau masuk mana Ham? Kalau misalnya jadi pemain sepak bola. Kayaknya saya masuk ini aja deh. Yang kebagusan kelek. Kelek aja ya. Keleknya bagus ya tuh ya, kelek ya. Kelek bagus. Kelek apaan? Ada kelek di kebagusan klub. Iya. Ada itu. Ada. Nih aku mau nanya deh. Cuman pengen tahu aja ya. Pemain sepak bola tuh pensiun umur berapa sih? Biasanya 40 ke atas deh. 40 ke atas. ya. 40 ke atas. Terus habis itu kalau misalnya udah pensiun, Nah, kalian bakal lanjut cari kerja lagi apa enggak? Kan itu masih bisa cari kerja lagi kan umur 40. bisnis mungkin. Biasanya kalau gua nih, misalkan Iya. buka akademi sih. Buka akademi ya. Akademi sepak bola. Kalau kamu Raka, Lebih ke apa? Ke usaha gitu, buka Usaha. usaha. Buka kecil, usaha ya. buka baju-baju bekas lu kali. Iya, ada aja tuh yang mau beli, paling bekas keringetnya dicium sama dia. A few moments later. Nah, sebelum selesai nih, apa sih prinsip dari seorang Raka dan Patah? Kalau gue sih prinsip gue yang pasti gak gampang nyerah dan terus berjuang. Itu prinsipnya Itu Patah. prinsip ya, pantang menyerah ya. Karena kalau misalnya kalian udah kayak ada di mindset kalian kayak nyerah gitu, kayak Aduh, udah kalian gagal. Susah banget. Susah. Jadi ubah mindset kalian ya guys. Terus Ubah mindset. kalau dari lu Raka, Kalau gua prinsipnya itu tetap humble sih, rendah hati. humble. Terus kayak lebih kerja keras lah, terus bertanggung jawab karena kan kita juga laki-laki kan, jadi harus Laki-laki harus bekerja keras ya. Nah tuh guys, catat laki-laki Nah, tuh itu harus dia. tanggung jawab, harus Iya. bekerja keras, harus humble ya kan? Laki-laki tuh bekerja seumur hidup, guys. Iya. Benar. Sampai mati Iya. pun mereka mungkin masih kerja. Betul. Betul. Nah, apa sih moto dari seorang Raka dan Patah? Moto hidup. Moto hidup. Moto hidup ya. Hmm. Yang pasti bekerja keras dengan sekuat tenaga dan perjuangan. Oke, itu moto hidup seorang Patah ya guys. Coba kalau lu Raka, apa moto hidup lu sih? Kalau gua moto hidupnya sih lebih kayak lebih banyak mencoba dari kegagalan, terus jangan pernah takut untuk mencoba itu sih. Oke, itu moto hidupnya seorang Raka. Kalau kamu kan? Moto saya selalu berusaha sebaik mungkin ya.
saya yang takut gagal sebenarnya. Hmm. Cuma saya selalu mencoba. Asik. Mencoba. Oke, ya. Itu buat hidup seorang Ilham ya. Nah, makasih ya untuk Raka dan Fata yang udah bersedia hadir di GSP kali ini untuk episode 2. Oh my gosh, seru banget. Seru nggak sih? Seru dong. Seru banget nggak? dong. Seru dong pengalamannya, cerita-ceritanya bikin wow, I love it. Apa sih kesan dan Pesan dari kalian untuk podcast ini atau mungkin ada kritik? Untuk gue sih podcastnya asik banget ya. Asik banget Apalagi ya. kan sambil bercanda-bercanda. Iya, kan. bercanda. Asik. Kalau dari gue sih lebih kayak makasih lah nih kita berdua Ya, diundang, makasih. terus juga Iya. podcastnya lebih seru, enjoy, ketawa-tawa lagi. Oke, terima kasih ya Fata dan Raka udah bersedia hadir di sini. Nah, guys, akhirnya kita udah selesai di podcastnya. Seru kan? Seru dong. Saran dong guys, next episode kalian mau diundang siapa ke podcast ini? Komen ya di bawah. Komen yang paling banyak. Komen. Yang paling banyak ntar kita undang nih, yang paling banyak fansnya di sini. Ilham. GSP. See you on the next video. Yeah.